Salam lestari para pegiat perhutanan sosial. Jadi kita sampai pada materi pertama sesi ketiga yang merupakan sebenarnya rangkuman dari dua sesi sebelumnya. Jadi kita kemarin sudah banyak bicara tentang apa teori-teori yang mendasari baik itu penghidupan berkelanjutan atau sustainable livelihood ataupun pengembangan ekonomi. Jadi kalau kita rangkum materi kemarin, memang kuncinya adalah memang ketika livelihood kita pakai sebagai sebuah pendekatan, maka berarti kita melakukan diversifikasi dalam rangka bagaimana supaya masyarakat lebih lenting ya. Kalau masyarakat lebih lenting berarti dia bisa sejahtera, kuncinya kan seperti itu. Dan ketika pengembangan ekonomi, mau nggak mau memang komoditas livelihood tadi kita cari mana yang sebenarnya dalam bahasa livelihoodnya cash crop ya, sumber uang kas yang potensial untuk kita fokuskan untuk bisa menghasilkan efisiensi dan pengembangan ekonominya, kan seperti itu, untuk menghasilkan uang. Jadi kalau kemarin kita lihat komoditas yang di sini adalah komoditas cash crop, kemudian kita cari komoditas ekonominya, dari komoditas livelihood ke komoditas ekonomi. Disitulah kita melakukan pemilihan ya atau scoring ya. Dengan pertimbangan utamanya tentu saja pasar, karena kita bicaranya cash ya, bagaimana ngambil uang dari pasar melalui pertukaran komoditas. Jadi komoditasnya bisa saja yang lama atau komoditas yang selama ini sudah dikembangkan, kita lihat konteks pasarnya, atau komoditas baru yang secara pasar ke depannya potensial untuk dikembangkan di area perhutanan sosial. Jadi selain pasar juga pertimbangan lingkungan, sosial, dan teknologi juga bisa kita masukkan sebagai pertimbangan lain, walaupun bobotnya biasanya lebih rendah daripada pertimbangan pasar. Jadi kalau kita lihat review, ini adalah semua kegiatan yang bisa dikerjakan di perhutanan sosial, baik dia basisnya lahan, jadi kalau sebelah kanan lahan, lalu sampai ke basisnya non-lahan. Dari kegiatannya, model-modelnya misalnya berburu, meramu, menangkap ikan, jadi kegiatan-kegiatan pemungutan di sini, sampai ke proses-proses yang mungkin tidak disebut budidaya, tapi belum pas disebut budidaya, tapi masih semi budidaya. Misalnya tikung, bikin tikung di madu hutan itu semi budidaya karena dia tidak budidaya penuh ya, hanya memancing supaya lebah datang untuk bersarang. Atau budidaya walet ya, kita hanya membangunkan sarang, waletnya datang sendiri kita. Jadi itu model-model semi budidaya yang bisa dikembangkan. Ketika semi budidaya ini punya persoalan dengan supply, biasanya muncullah di situ proses-proses budidaya, baik itu pertanian, peternakan, perikanan atau lainnya. Dan kita sepakat di perhutanan sosial proses-proses budidaya ini kalau hanya bisa dilakukan di area pemanfaatan di hutan lindung melalui skema-skema wanatani atau agroforestry, silvopastur untuk peternakan atau silvofishery ya untuk perikanan. Tapi model-model ini budidaya. Budidaya lainnya misalnya ya kayak budidaya lebah, sekarang kelulut sudah bisa dibudidayakan. Budidaya maggot juga itu masuk budidaya lainnya untuk pakan seperti itu. Nah, ketika lahan sudah punya persoalan atau sudah cukup kuat kita di lahan, kita bisa lari bicara ke non lahan ya. Proses pertama tentu saja melakukan processing. Processing ini pengolahan hasil. Misalnya tadi karet dari bikin lam dirubah menjadi bikin yang lebih tinggi, misalnya bikin rib smoke seed, RSS yang bisa dilakukan di masyarakat.
kemudian lada menjadi ladabuk seperti itu. Jadi proses-proses pengolahan hasil juga bisa dilakukan, atau proses-proses kerajinan juga bisa dilakukan. Proses kerajinan butuh keterampilan yang lebih tinggi daripada sekedar pengolahan hasil. Jadi semakin ke kanan ini keterampilannya semakin tinggi, berarti aset manusianya dibutuhkan lebih besar ketimbang aset alamnya. Nah, setelah kerajinan bisa lari ke perdagangan dan jasa. Jadi ada jasa-jasa yang bisa dimanfaatkan dari perhutanan sosial. Misalnya sekarang lagi tren tentang pemanfaatan ekowisata atau karbon atau bentuk-bentuk perdagangan hasil dari pengolahan hasil maupun budidaya dan proses-proses meramu. Misalnya bagaimana KUPS selain mengolah hasil misalnya, kemudian dia juga menjadi pedagang, kan seperti itu. Membuat kopi misalnya, kopi bubuk, kemudian ada kafe yang sebagai outlet pemasarannya, sebagai pedagang juga. Itu bentuk-bentuk keterampilannya akan jauh dibutuhkan lebih tinggi. Nah, kalau untuk migrasi, ini strategi terakhir dan tidak akan banyak kita bahas karena bicaranya ke penyediaan tenaga kerja. Nah, pengembangan ekonomi lebih bicaranya di sini, di kegiatan livelihood yang menghasilkan uang, ya. Sama seperti kegiatan livelihood untuk subsisten, dia bisa pemungutan, bisa budidaya, bisa processing, bisa perdagangan dan jasa. Jadi dari sinilah sebenarnya KUPS, ide tentang KUPS itu muncul. Ya, jadi KUPS dari kegiatan-kegiatan yang bisa dikelola oleh kelompok-kelompok kecil dari KPS dalam rangka pengembangan ekonomi. Jadi fokus materi kita nanti akan bicara ke KUPS dan peran-perannya dalam pengembangan ekonomi. Jadi garis besarnya seperti itu dan konteks kelentingannya akan seperti ini. Jadi idealnya karena ini pengembangan ekonomi bicaranya uang, bagaimana kita berebut ya. Sebenarnya konteksnya kan kita berebut uang nih. Pakai apa rebutannya? Pakai produk dan jasa kan seperti itu. Dalam bahasa kerennya transaksi. Jadi kalau bicara aliran uang sebenarnya di level kita, di level KUPS, di level desa misalnya itu kan aliran uang masuk biasanya dari tingkat nasional atau regional ya, kabupaten misalnya. Nasional pakai dana desa, masuk ke desa. Itu bukan transaksi ya. Jadi yang ini itu bukan transaksi, ini mekanisme politik namanya. Uang masuk dari nasional, dana desa, masuk ke desa, dari regional, dari kabupaten, masuk melalui ADD. Nah, persoalannya adalah bagaimana supaya kita bisa menciptakan basis-basis produksi dengan keragaman produk tadi agar uang itu berputar semakin lama di desa. Kan gitu, kuncinya seperti itu. Pertama itu bagaimana uang itu berputar di desa. Jangan sampai kita dapat uang, dana desa, anggaran dana desa, langsung belanja barang-barang produksi yang mendatangkan dari luar. Ya, jadi uang itu balik lagi. Kalau kita belanjanya semen itu di Gresik. Ya uang itu dari Jakarta lari ke desa, ke Kalimantan Barat misalnya, balik lagi ke Gresik, kan seperti itu. Tapi kuncinya adalah bagaimana kita bisa menciptakan basis-basis produksi supaya uang itu semakin lama berputar di desa. Jadi kalau kita bicara neraca perdagangan, supaya neraca perdagangan kita stabil dan positif kalau bisa. Positif terjadi ketika kita bisa menciptakan transaksi. Bagaimana kita bisa mengambil uang dari pusat-pusat pertumbuhan. Bisa lokal itu misalnya di level desa atau kecamatan, bisa di level regional, misalnya kabupaten atau provinsi, bisa di level nasional, atau di level internasional. Melalui apa? Melalui komoditas. Jadi ada beberapa komoditas yang punya karakteristik tertentu. Misalnya hanya ada komoditas yang cuma bisa sampai di lokal, ada yang bisa sampai regional, ada yang bisa sampai nasional, ada yang bisa sampai internasional. Misalnya saya kasih contoh, karet itu komoditas internasional.
Jadi karena dia komoditas internasional, serapannya sedemikian besarnya walaupun harganya tidak mesti baik. Kenapa? Karena biasanya komoditas internasional, apalagi komoditas yang masuk bursa komoditas, harganya tuh sudah ditentukan sama mekanisme pasar. Jadi karet itu bisa sebagai komoditas yang sampai ke internasional. Walaupun nanti kita bicara produk development-nya ya. Kalau kita produksi kaplam seperti di Kalbar kemarin, ya cuma bisa sampai lokal regional atau paling tinggi nasional. Tapi kalau kita bikin rib smoke seed, SSS, RSS, bisa ke internasional kan seperti itu. Hewan buruan misalnya, nah itu komoditasnya mungkin cuma sampai lokal saja. Lada ini komoditasnya internasional kan gitu. Kemudian apalagi tadi minyak kepayang juga internasional, tapi minyak kepayang beda dengan karet. Minyak kepayang bukan komoditas yang masuk ke bursa komoditas, sehingga dia ceruk pasar mainnya. Pasarnya mungkin kecil, tetapi harganya mungkin baik. Sama seperti vanili juga seperti itu. Karet seperti kopi, seperti cengkeh, itu harga diatur oleh pasar-pasar internasional melalui bursa komoditas. Kakao juga seperti itu. Jadi nanti kita sesi berikutnya akan coba petakan. Intinya adalah supaya kelentingan ekonomi juga terjaga, bagaimana komoditas KUPS dari perhutanan sosial kita punya kuat baik di lokal, regional, nasional maupun internasional. Dan ini selaras dengan klasifikasi KUPS sebenarnya ya, KUPS yang biru, terus kemudian emas, platinum itu kalau sudah internasional, emas itu sudah nasional, seperti itu. Jadi kedepannya kita akan mencoba mapping produk yang bagaimana supaya kelentingan ekonomi kita juga terjaga, supaya produk kita tidak hanya melulu bicaranya lokal gitu, tapi juga cari produk yang kuat, bisa mungkin sampai ada satu produk yang lokal, satu produk yang bisa ke regional nasional, mungkin ada satu produk yang bisa ke internasional dengan konstelasi pasar yang berbeda-beda. Itu mungkin yang sebagai penutup ya. Jadi intinya adalah bagaimana supaya uang bisa berputar di desa, menciptakan basis-basis produksi dan ciptakan kelentingan ekonomi juga. Demikian mungkin kesimpulan dari sesi materi pertama tentang livelihood dan pendekatan ekonomi. Sampai berjumpa di materi-materi berikutnya. Salam lestari.